Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi, pemilik dari, bukan pemilik sih, saya penghuni di bawah pohon pelem yang punya bengkel RBS Solemtek seputar Salatiga. Hari ini saya mau menjelaskan masalah stroke dan gimana sih cara menghitung cc untuk Vespa, karena ada beberapa pertanyaan di YouTube atau langsung ke WA saya seperti itu. Salah satunya dari Mas Juno, itu siapa, belum, katanya mau kesini-sini nggak jadi-jadi. Itu kita mau menjelaskan masalah stroke Vespa dengan notabene stroke yang belum tahu, stroke Vespa itu paling panjang untuk 2 tak yang umum di Indonesia. Dia punya stroke 57, paling panjang itu. Terus ini saya ngambil salah satunya, ada bahan RG ya, saya ini RG lah, RG dengan stroke 49, pendek sekali. Oke, nanti saya jelasin kenapa membran ini, saya jelasin kenapa Vespa dikasih membran lemot, karena stroke-nya panjang, dia terlalu lama untuk mompa, buka membrannya. Pasti ada yang namanya ruang atau space. Nanti itu saya jelaskan di masalah antara hisepan dengan membran, kelemahannya di mana. Oke, ini stroke, dan sebagian ada yang, tapi nggak semua sih, nggak, jarang, yang beberapa yang menggunakan ini piston RG, karena piston RG itu di pas pennya itu bedanya segini, dan RG pen 14 sedangkan Vespa 15. Itu perbedaannya di sini, itu beda banget, tingginya juga beda. Makanya kalau kita pakai seker RG pasti motong blok seker itu atas sama bawah, itu pasti motong. Dan ini saya udah bilang yang review piston kemarin, karena yang udah bareng RG, ini saya nggak review, karena ini pun sama King juga jauh, ini lubangnya juga jauh. Mana toh? Nah, ini ketinggiannya bedanya segini, beda sekali. Oke, ini masalah stroke Vespa, karena sudah stroke itu pasti dijelasin di manapun berada, ada diameter kali langkah, itu pasti ada diameter kali langkah itu ada. Makanya ini stroke Vespa paling panjang dan gak enak di membran, alasannya seperti itu. Gak enak sama sekali. Untuk stroke, untuk membran enak itu downstroke. Kalau 2 tak penjelasannya gitu, beda 2 tak dan 4 tak. Kalau 2 tak downstroke, kalau 4 tak upstroke, biar mencapai kecepatan yang maksimal. Karena kalau 4 tak berhubungan dengan cc, kalau 2 tak berhubungan dengan langkah nantinya. Semoga paham, karena ini saya menjelaskan secara detail dan enak. Misal saya ada pertanyaan, Mas, kalau ganti seker King oversize 100 gamannya, cc saya berapa? Oke, saya jelasin. Tolong Mas Hotmail, kita ini rumusnya untuk stroke. Tapi saya kasih ada 2 rumus. Saya kasih yang ini, yang umum dulu. Nanti saya kasih yang ini. Rumusnya
kita yang udah tahu di dunia permesinan, cara ngitung diameter sebetulnya gampang, tapi untuk newbie atau mungkin yang baru-baru untuk di dunia mesin, saya buka kembali. Berarti kalau rumusnya aslinya rumus apa Mas Onil namanya? Rumus dasar. Rumus dasar dari volume. Nah, itu 22/7 kali langkah kali diameter dibagi 4.000. Nah, ini rumus internasional sebetulnya. Kalau yang ini sama aja. Misal ada yang tanya ke saya, Mas, kalau sekernya yaitu tadi 100 King 100 cc saya berapa? Tapi sebelum saya buka dulu cc Vespa, dari Vespa yang sprint dan PX itu diameter angkatannya udah berbeda. Kalau PX itu 57,8, kalau sprint itu kalau nggak salah 57,6. Itu perbedaannya di situ. Oke, coba kita Vespa dulu. Yang PX aja, PX lebih gampang. 22/7 itu 3,14 kali 57 kali 57,8 kali 57,8 dibagi 4.000 sama dengan, nah ini pakai kalkulator aja biar gampang daripada ngitungnya susah. Oke, 3,14 kali 57 kali 57,8 kali 57,8 dibagi 4.000. Sebetulnya cc Vespa itu segini, 100 bawahnya sini aja ya, sama dengannya, sama dengan 149,48 sekian. Nah, 149. Aslinya Vespa itu cuma segitu. Karena kita bulatkan menjadi Vespa 150. Mas tanya, kalau ini baru Vespa ya, kalau Ninja itu berapa? Ninja itu stroke-nya 54,4. Oke, kita coba 3,14 kali 54,4 kali, kita yang tahu diameter piston Ninja standar itu 59 kali 59 sama dengan ini dibagi 4.000. Oke, kita lihat 3,14 kali 54,4 dikali 59 kali 59 dibagi, nah kita bagi 4.000, 148,65 sekian. Belakang angka nggak terlalu dihitung, makanya dia Vespa sama Ninja dibulatkan menjadi 150 cc, kira-kira kayak gitu. Mas, kalau saya bikin seker King of Range 100 berapa? Ya kita aja ini kalau ini hitungan ini ya, apa namanya, hitungan kalau kita mau dari internasional. Kalau saya punya penemuan tersendiri, karena sebetulnya koma di belakang itu nggak terlalu pengaruh banget. Ini misal sama, ini 3,14. Kalau saya nggak, langsung aja ini rumus dari teman saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi ini rumus paling gampang sebetulnya, nggak perlu jelimet, tapi cuma di koma-koma jadinya. Oke,
kita coba 0,785. Ini rumus dari teman saya. Kali 5,7 kali 5,78. Ini buat hitungan Vespa ya. Kali 5,78 sama dengan kita hitung 0,785 kali 0,785 kali 5,7 kali 5,78 kali 5,78, hasilnya 149,8. Sama persis. Ini hitungan paling gampang. 149,48 sama, hampir beda belakangnya cuma dikit, itu sebetulnya nggak terlalu pengaruh. Nah, jelas paling gampang yang ini paling gampang. Oke Mas, kok saya pakai ganti Cycle King, cc saya cuma berapa? Gini, sebelumnya saya jelasin. Untuk Vespa, nah ini Vespa ya, ini Vespa naiknya itu 0,20. Jadi 1 mili dibagi 5 jadi 0,20. Beda dengan Cycle Jepang, dia dibagi 4, 0,25. Makanya pada titik tertentu ada yang sama dengan Vespa. Misal Vespa taruhlah 5M sama King offset 100 sama 59 juga. Nanti ke 200 nya kan bisa dihitung sendiri berapa kan, berarti sekitar 10M. Itu sama dengan 200 nya King. Tapi itu juga nanti yang tergantung yang bengkel bubutnya gimana ngaturnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang itu tadi cara ngitung, Mas, Cycle saya King, misal ini standar, kasih standar aja dulu. Ini pakai rumus saya yang gampang ya. 0,785 kali 5,7 kali 5,8 kali 5,8 sama dengan, kita lihat, kita pakai kalkulator. 0,785 kali 5,7 kali 5,8 kali 5,8, ketemunya segitu, 150,52 sekian cc. Semoga jelas. Ini saya jelaskan secara gamblang banget. Jadi, nah ini pakai Cycle standar. Coba kita hitung kalau kita pakai Cycle King overset 100. 0,785 kali 5,7 kali 5,9 kali 5,9 sama dengan 0,785 kali 5,7 kali 5,9 kali 5,9. cc nya cuma naik 5 cc sebetulnya, sama dengan 155,757 sekian cc. Jadi sampean kalau ngitung cc, sebetulnya naiknya cc nggak banyak, cuma 5, berapa ya, 5 lah, 5 cc sekian setiap kita menaikkan per 100 untuk Cycle Jepang. Dan waktu itu kalau nggak salah balapan di Jombang, yang sekrut saya itu saya bilangin, Mas, hitungan itu yang pakai yang atas tadi 3,14 kelamaan. Jombang 2011 kalau nggak salah. Teman-teman Malang dan Jawa Timuran semua, Jombang dan lain sebagainya, Mojokerto, Mojoagung, Surabaya, yang waktu itu ikut Malang. Waktu itu saya juara 1 standar tune-up-nya. Pakai hitungan yang 314 kelamaan, Mas, pakai 0,785. Cepet hitungannya. Waktu itu cc kalau nggak salah cuma 160 cc. 160 cc saya pakai, akhirnya saya pakai Cycle, untung bawa dari rumah. Pakai blok, saya bawa blok 2.
Yang satu 165 lebih dikit, yang satu cuma 160 cc kalau nggak salah. 60 cc berarti sekitar oversize 200. Oversize 200. Itu musuh saya rata-rata 250, rata-rata 250 275 sekernya. Dan saya bisa juara. Jadi sebetulnya kalau cc kita walaupun agak kecil, agak apa ya, nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa nata mesin, kita pasti bisa kencang. cc nggak perlu segede gambot, sewalah seker kayak kaleng biskuit, nggak perlu kalau saya. Asal kita bisa ngitung mesin dari awal, dari sepan, kita nggarap blok sampai buang, dan yang pasti knalpot. Nanti saya juga kapan-kapan review tentang knalpot. Itu begitu penting banget untuk di mesin, apapun mesin. Apalagi kita berkecimpung di Vespa atau motor buatan. Itu benar-benar. Oke, kira-kira penjelasannya untuk cc kayak gitu ya. Semoga ini penjelasan saya bisa dimengerti. Untuk cc, nah, berhubungan apa? Ya itu tadi, berhubungan dengan membran, ya itu tadi. cc Vespa itu lemot. Itunya apa? Struknya itu lemot untuk dipasang di membran karena lebih terlalu panjang. Beda dengan kita pakai krek as Ninja. Mungkin untuk cc struk panjang sama pendek itu beda. Biasanya struk pendek lebih gede sekernya, tapi cc-nya lebih kecil dari yang kita struknya panjang Vespa. Itu tadi kan hitungannya sini Mas Sonil. Struk Ninja yang ini tadi, Ninja kan 54,4 itu 148 cc dengan seker yang lebih besar, tapi kalah dengan Vespa yang apa namanya, sekernya lebih kecil, 57,8. cc nya ini 149, ini 148, padahal dia struk lebih seker lebih besar, dia 59, sedangkan Vespa 57,8. Tapi untuk lari, untuk power itu tetap enakan yang downstroke. Nah, maka dari itu ini sebetulnya referensi aja, tapi jangan jadi korban racing lah. Kalau kita sekarang udah belajar tahu stroke itu apa, cara ngitung diameter apa, jadi kita tahu kalau kita jadi korban racing, ya korban racing dan nantinya nggak enak ya, itu pokoknya nggak asik lah. Jadi jangan ngerubah sesuatu yang malah nggak enak nanti jadinya. Oke lah, kita bereksperimen, tapi pada intinya kita harus pakai yang namanya logika, pakai otak, pakai logika itu. Makanya kemarin ada yang ini ke saya, ada hitungan ini. Sebelum sampean ngomong gitu saya udah ngitung nggak gini, dari tahun nggak enak. Mungkin sampean masih umbelen. Jadi untuk anak-anak racing sekarang yang mungkin berkecimpung dalam racing, monggo silahkan Anda untuk berimajinasi, tapi jangan melupakan prinsip dasar. Ini prinsip dasar. Stroke itu salah satu prinsip dasar untuk kita membuat suatu mesin. Mau kenceng mau enggak, salah satunya di situ, di stroke. Kira-kira gitu penjelasan saya masalah stroke dan cara menghitung cc kita berapa. Enggak semua cc kita gede kita lari, enggak, karena tergantung yang namanya ini langkah.
ini bener-bener kalau logikanya ini kita kayak mompa, ya kan, langkah kita panjang, oke ngisinya banyak, tapi kan kita butuh jarak, space. Ini mas, gambarnya kita dari 1 sampai 10 kita stroke pendek, ini ya jarak ya, ini ya jarak, atau stroke itu tadi. Ini stroke panjang, ini 1 sampai 10. Yang stroke pendek 1 cuma sampai 6 atau 7 lah. Ini pendek. Kira-kira sampean kalau lari dari 1 ke 10 sama 1 ke 6 dengan kekuatan yang sama, kira-kira cepetan mana? Tetap cepetan yang pendek. Waktu di Sentul, saya di pedok waktu itu, motor saya turun, yang bawa Dimas Nugraha, Dimas Baong, Bogor, dengan krunya, Sony dan lain sebagainya. Saya duduk di pedok, merhatiin motor satu-satu dari jauh sambil ngopi. Kok suaranya tune up, bengis-bengis. Ada apa di belakang itu? Saya cari info, cari apa, dan saya dapat bocoran. Ternyata mereka rata-rata downstroke. Downstroke berapa saya nggak tahu, tapi yang jelas downstroke. Makanya waktu di player itu beng, itu playerannya bener-bener enak. Kayak motor sekarang. Nah masalahnya kalau saya pernah pakai itu dengan stroke Vespa, lokasinya Vespa ini nggak sampai sebegitunya, beda sangat. Makanya untuk yang belajar racing, jangan asal dan asal-asalan, pakai logika ya, jangan pakai dengkul, jangan asal ini racing, itu racing, ini racing, belum tentu. Saya dulu bikin FFA saya blok, pakai blocking, cuma lihat, nggak tanya, nggak apa. Saya eksperimen habis berapa duit, dapat motor Jepang 2 kali, tapi saya nggak pernah mengeluh untuk ke situ. Saya belajar, nggak tanya-tanya orang. Oh ternyata masalah di sini, ternyata masalahnya di situ. Makanya jangan jadi mekanik cengeng. Tuh, apa ya namanya ya? Petuah lah, kayak itu aja petuah. Ya kira-kira gitulah. Belajar jangan mengeluh, jangan sampai mengeluh. Cari referensi, monggo, kayak nyari saya di YouTube bisa berguna, monggo, enggak ya monggo, tapi itu sudah saya jelasin. Di sini saya udah menjelaskan secara detail semua yang perlu Anda ketahui. Ya kalau suka dengan channel saya ya mungkin berguna ya monggo, kalau Anda mau dislike ya monggo, karena saya merasa masih bengkel desa lah, yang taunya juga mungkin nyangkul di sawah kali ya. Oh gitu, mungkin Anda lebih pinter atau bagaimana ya, kira-kira kayak gitu. Kalau berguna ya sharing ke teman-temannya. Kalau masalah Anda mau nyaprep, saya mau nyaprep, saya nggak pernah mengemis untuk saprep, tapi kalau berguna ya pasti disaprep ya. Kira-kira kayak gitu. Udah, karena ini udah sore, waktunya ngandang. Kira-kira saya udah menjelaskannya. Sekian dari saya, salam kanokolor dari RBS Sorlemtek Skuter Salatiga. Kalau mau tanya-tanya bisa WA saya 0856 2675815. Kalau butuh yang lebih detail lagi. Udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kirimin burung ngaji. Ini sore rareti kok dikirim. Lah, ya mau di review ini aja lah.